Forma sendiri apakah memiliki makna di balik kata forma itu? Oh, pokoknya kamu punya karya gitu. Distorkan setelah berita terbit selang beberapa hari, 1 hari kalau nggak 2 hari gitu. Saya ditelepon lagi. Jadi kamu dicari. Gini, mungkin saya akan memberikan pertanyaan dan jawablah dengan singkat saja. Maksudnya cepet gitu, nggak perlu berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast LPM Forma. Sebuah ruang obrolan santai yang tidak hanya membahas pers mahasiswa, tetapi juga berbagai pengalaman dan realita yang dekat dengan kehidupan mahasiswa. Jika berbicara tentang organisasi, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kita ini ikut organisasi atas keinginan kita sendiri, terus ingin berkembang, atau mencari relasi, atau jangan-jangan hanya FOMO. Nah, pada episode perdana ini kita akan membahas berbagai pengalaman itu bersama narasumber yang tentunya tidak asing bagi kita. Halo, selamat datang dan terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin memperkenalkan narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Hazik Hafifuddin sebagai pimpinan umum LPM Forma. Halo, selamat siang. Baik, sebelum masuk ya, ini saya ingin bertanya secara sederhana dan mungkin dari teman-teman yang melihat belum tahu tentang LPM Forma itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, kalau LPM Forma sendiri ini apanya gitu, organisasinya? Organisasinya mungkin dari sejarahnya dulu deh. Kalau sejarahnya itu mungkin ini ya, apa itu LPM Forma gitu. Iya. Kalau LPM Forma sendiri dia itu organisasi tingkat fakultas yang bergerak dalam kepenulisan dan juga dalam bidang jurnalistik gitu. Terus kalau sejarahnya sendiri sebenarnya Forma ini salah satu organisasi yang cukup sepuh ya atau tua gitu di Fakultas Usuluddin. Sejauh yang saya ketahui dari perbincangan teman-teman alumni gitu waktu ketemu. Jadi Forma itu berdiri sekitar waktu Orde Baru gitu. Jadi sekitar 1990-an. Itu Forma ada. Namun selama perjalanannya itu terdapat beberapa dinamika, jadi sempat vakum selama kurang lebih 10 tahunan gitu. Jadi tahun 2000 sampai tahun 2011 atau 2012 gitu setahu saya. Baru setelah itu kita aktif lagi, mulai merintis lagi dan mulai aktif gitu sampai sekarang gitu. Terus kalau apa tadi aja Mas? Kalau boleh tahu? Forma sendiri apakah memiliki makna di balik kata forma itu? Oh, kalau makna sendiri dari nama formanya gitu. Iya. Iya ya. Kalau untuk nama sendiri Forma itu saya kurang tahu ya. Soalnya ketika saya telisik ke beberapa alumni, beberapa senior gitu, apa makna Forma atau mungkin ada singkatan gitu. Ternyata mereka juga nggak tahu gitu. Jadi mungkin gara-gara ada gap gitu ya, sempat Ada. vakum beberapa tahun itu, cukup lama kan. Jadi Forma mungkin kalau bincang-bincang santai kita sama alumni itu guyonannya gini, Forma itu forum mahasiswa gitu. Forum mahasiswa. Iya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau kita flashback dulu ya ke masa awal, kita kan juga dulu merasakan bagaimana kita menjadi mahasiswa baru, kemudian banyak sekali pilihan organisasi. Nah, saya penasaran, Mas Hazik ini dulu ikut Forma, ikut organisasi ini tuh karena apa? Kalau saya dulu kenapa ikut bergabung di Forma, mungkin ini ya, waktu PBAK. Setelah PBAK itu kan saya mencari-cari gitu kan. Jadi kita kan tentu banyak tugas gitu, makalah, jurnal dan lain-lain gitu, beberapa tugas dari dosen. Terus saya ini
merasa kurang gitu. Saya ini nggak tahu tentang kepenulisan. Nulis itu gimana, nulis yang baik itu gimana, strukturnya itu gimana gitu. Jadi karena kekurangan saya tersebut, terus ada nih temen yang mengenalkan, ada Forma, nih Forma kalau mau belajar nulis gitu. Oh kalau mau belajar nulis di Forma bisa? Oh bisa, tapi ada persyaratannya kalau nggak salah dulu itu. Jadi saya suruh bikin opini atau esai kalau nggak salah itu. Itu suruh bikin, terserah. Pokoknya kamu punya karya gitu, Hmm. distorkan. Nah, dari situ saya mulai belajar untuk menulis. Jadi awalnya dari situ, saya pengen belajar nulis, mencoba nulis, opini itu bagaimana, dan alhamdulillahnya saya keterima gitu jadi anggota Forma. Di Forma saya rasa ini ya, skill saya dalam menulis itu cukup meningkat gitu daripada sebelumnya, sebelum Hmm. bergabung. Di dalamnya saya, belajar berbagai kepenulisan. Pertama itu saya disuruh bikin berita. Itu di sana kita itu meliput, ya wawancara terhadap narasumber, mencari narasumbernya itu siapa, terus kita nyusun beritanya. Dan di awal mungkin saya benar-benar kebingungan gitu. Jadi saya kan nggak punya pengalaman gitu kan dalam bidang jurnalistik. Terus di situ saya disuruh bikin berita. Itu kalau nggak salah berita pertama saya itu waktu demo RUU TNI kalau nggak salah. Iya, waktu demo RUU TNI, setelah demo, malamnya kita nyusun berita di salah satu warung gitu. Nyusun berita dan harus jadi waktu itu juga gitu. Wah, dikejar deadline. Dikejar deadline. Baru belajar nulis tiba-tiba harus waktu itu juga harus jadi. Hmm. Mungkin cukup kelabakan, tapi alhamdulillahnya saya bisa gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Jadi Forma itu tempat kita, wadah ya, wadah buat mahasiswa untuk yang belajar menulis ataupun yang, melatih soft skill seperti public speaking atau dan lain-lain lah. Mungkin itu sih kalau jawaban saya gitu. Berarti Mas Hazik ini join dalam organisasi bukan hanya sekedar FOMO saja ya, ingin berkembang begitu kan? Iya. Oke, selanjutnya tentunya sebelum Mas Hazik masuk organisasi ini tentunya mempunyai ekspektasi, wah gini kalau aku masuk Forma nanti aku gini-gini lah, tapi ternyata realitanya berbeda gitu, mungkin ada dari Mas Hazik? Kalau itu ada ya tentunya, ketika kita punya ekspektasi kan, oh Iya. saya ketika join dalam satu organisasi gitu, saya punya tujuan seperti ini seperti ini seperti ini gitu. Kayak saya contohnya tadi ingin belajar menulis dan target saya mungkin, terbit jurnal Sinta 1 Iya. gitu, Scopus, kan Waduh. mungkin ada gitu kan. Terus nyatanya kan kita nggak belajar seperti itu gitu dalam Iya. organisasi itu. Mungkin penulisan ringan, esai, opini, cerpen, dan lain-lain atau karya sastra. Tapi yang perlu diingat ya kalau menurut saya, mungkin ini juga dirasakan sama beberapa mahasiswa, terutama nanti habis ini kan penerimaan mahasiswa baru. Hmm. Ya tentunya adalah ekspektasi pertama untuk masuk organisasi, terus realita dalam organisasinya seperti itu, mungkin menghambat kita untuk berkembang dengan dinamika yang ada gitu, dengan segala masalahnya. Mungkin ini sih yang bisa saya bagikan itu, terutama saya, beberapa teman-teman itu ada yang punya ekspektasi, namun dia itu hanya sampai di ekspektasi. Jadi dia itu punya keinginan untuk berkembang, namun dia itu nggak ada tindakannya. Jadi kayak contohnya saya ingin belajar nulis gitu. Nah terus waktu pertama kali saya belajar penulis berita, kan saya disuruh jadi waktu itu juga. Jadi mungkin teman-teman saya, teman saya liputan itu, istilahnya, mengundurkan diri, nggak Mengundurkan jadi diri nulis. karena Lah dikejar deadline karena itu tadi. dikejar deadline terus masih belajar nulis, kan Nah. kebetulan waktu itu kita sama-sama belajar nulis. Jadi dia itu nggak, mungkin mencoba, namun kurang usahanya kalau saya lihat pribadi gitu. Jadi mungkin itu. Jadi ketika kita punya ekspektasi, jadi tetap harus diimbangi dengan tindakan yang kita lakukan menuju Oh ekspektasi ya. yang kita ekspektasikan. Jadi kalau, antara ekspektasi dan realita ada ketimpangan atau enggak, tentu ada.
Namun ya bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Masyaallah. Oke. Kemudian ya tadi sudah, diceritakan ya beberapa pengalamannya Mas Hazik sendiri, mungkin ada nih pengalaman yang menurut Mas Hazik sampai sekarang masih teringat, entah itu waktu liputan atau entah itu waktu belajar di organisasi ini, mungkin seperti liputan terus demo, terus resikonya tinggi dan bla bla bla, mungkin ada? Kalau pengalaman tentu banyak ya, mungkin kalau diceritain semuanya nggak cukup Enggak gitu. cukup, yang paling anu Kalau yang paling berkesan itu selain demo kita harus, senggol-senggolan sama orang yang lari gara-gara gas air mata, itu saya pernah suatu saat itu, liputan tentang isu kampus, isu fakultas gitu. Jadi waktu itu saya di ditelepon sama tim redaksi, "Zik, ini ada info liputan, mau ngeliput nggak?" "Oh iya, nggak apa-apa Mas, ngeliput," gitu. Liputan tentang apa? Liputan tentang, suatu acara di fakultas gitu, acara besar berskala internasional gitu. "Apa Mas isunya?" Gitu. "Ini persiapannya kurang." Nah, waktu itu saya kan mencari narasumber, terus ketemu, wawancara, selesai, berita jadi, terbit. Setelah berita terbit selang beberapa hari, 1 hari kalau nggak 2 hari gitu, saya ditelepon lagi, "Zik, kamu dicari pihak dekanat gitu, ini beritamu katanya kontroversi atau ada masalah." Wah, pusing kan ya, apalagi masih anggota Iya baru belum tahu iya, apa-apa gitu kan. mhm, Saya pusing, waduh gimana ini, saya tugas belum selesai, masih ada masalah, waduh masa segininya gitu jadi pers gitu kan. Dan untungnya waktu itu kan pimpinan umum sama pimpinan redaksinya kan yang handle. Jadi dia nenangin saya, "Udah kamu fokus aja, fokus, berkarya, fokus nulis, fokus liputan, nggak usah mikirin ketika ada, represi atau ketika ada intimidasi dari pihak atasan." Ya udah itu sih kalau menurut saya yang paling berkesan sampai sekarang. dikejar-kejar. Iya, Mungkin terlalu kontroversial atau bagaimana, ya mungkin tersinggung gitu kan. tersinggung, dari pihak sananya tersinggung. Oke, kita kan pernah melihat nih teman kita di lingkungan kita sendiri atau teman sekelas kita, yang mungkin banyak mengikuti organisasi sehingga dalam mata kuliahnya itu tertinggal atau anunya bagaimana cara kita ya tentunya dari pandangan Mas Hazik itu ketika aktif organisasi juga tidak terberatkan di mata kuliahnya. Ketika aktif organisasi, kalau masalah itu, saya pribadi juga mengalami ya, soalnya waktu saya jadi anggota masih jadi anggota, saya juga ikut HMP kan, Himpunan Mahasiswa Prodi, dan sekaligus apa itu, waktu itu, ada, sekaligus kerja saya waktu itu, saya juga kerja kan. Kerja, Jadi 2 organisasi, kerja, sama kuliah gitu, itu berat mhm, banget sih kalau menurut saya. Kalau untuk ini cenderung ke manajemennya aja sih sebenarnya, Mas. Jadi bagaimana kita itu me-manage, waktu kita agar imbang gitu. Kalau saya pernah dikasih apa namanya, wejangan, bukan ya wejanganlah. pesan-pesan gitu. Nah, dikasih pesan sama kating-kating dulu itu. Jadi ada beberapa tips, kan mungkin ini ya, kalau ada acara yang bersamaan gitu, kita kan Mmm, kelabakan ini mau bingung, ini ikut acara yang mana, ini apa ujian. Nah, itu ada tipsnya. Kemarin saya sempat waktu jadi anggota itu dikasih tips. Jadi ada 2 ini, penting penting dibutuhkan, antara penting sama dibutuhkan. Kamu di sana itu penting atau dibutuhkan gitu. iya, Jadi ada 4 rumusnya itu, penting dibutuhkan, nggak penting dibutuhkan, penting nggak dibutuhkan, nggak penting nggak dibutuhkan gitu. Jadi kita bisa ngitung kalau saya di organisasi A, ini aku penting nggak atau dibutuhkan gitu. Kalau sekiranya aku ini nggak penting di sana atau nggak dibutuhkan, jadi kita pilih yang lebih penting dan kita butuhkan gitu. Contoh kayak
kita ujian, terus ada proker organisasi. Contohnya apa ya kalau di Forma dulu ya? Tadika Forma contohnya ya, ini contoh Mas. Ya. Contohnya Tadika Forma. Ada proker Tadika Forma sama ada ujian saya nih. Lah kalau saya di Tadika Forma ini itu saya penting nggak atau dibutuhkan nggak? Oh ternyata saya masih bisa skip nih Tadika Forma. Kan kita bisa ngelihat acaranya itu apa aja nanti atau bisa tanya ke teman-teman. Jadi kita lebih mementingkan ujian. Ya kan soalnya kita penting juga butuh gitu untuk lulus Iya. kan. Ya mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Gini, mungkin saya akan memberikan pertanyaan dan jawablah dengan singkat saja. Maksudnya cepat gitu, nggak perlu berpikir. Lebih penting mana, IPK atau organisasi? Organisasi, Organisasi. organisasi. Baik. Kemudian sebelum kita tutup ya podcast kita kali ini, mungkin ada pesan dari Mas Hafizuddin ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu tadi, aktif organisasi, kemudian masih bingung untuk membagi waktu dan sebagainya. Pesan, waduh saya kurang bisa berkata-kata sebenarnya Mas. Saya juga masih harus berpesan kepada diri saya sendiri dulu sebenarnya. Namun kalau dipaksa ya sama Mas Steven kali ini apa ya pesannya kira-kira? Mungkin ini aja sih. Jadi kalau untuk teman-teman yang aktif dalam berorganisasi gitu, mungkin ini kurang apa ya, belum bisa merasakan sepenuhnya apa benefit dari organisasi tersebut. Namun eh dalam organisasi itu mungkin ada hal yang nggak enak, hal yang toksik atau bersifat toksik atau yang mengganggu lah. Namun dari situ sesuatu yang kita pandang itu sebagai toksik, kalau kita bisa ambil hikmahnya, itu bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita gitu. Jadi setoksik apapun organisasinya, kalau kita bisa mengambil manfaat dari hal itu bisa jadi suatu ilmu yang paling berharga gitu. Oke, Masya Allah ya. Oke, terima kasih mungkin atas cerita, pengalaman, kemudian juga tadi ya pandangan yang telah disampaikan oleh Mas Hazik ini yang telah diberikan kepada podcast. Kemudian semoga apa yang kita pelajari atau kita bahas hari ini dapat menjadi bahan refleksi diri kita masing-masing ya. Bukan hanya untuk teman-teman semua, namun bagi saya tentunya dan Mas Hazik itu sendiri. Iya, iya. Saya selaku moderator pamit undur diri, sampai bertemu di podcast series selanjutnya. Bye-bye.